Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping, I'm nasty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang psikologi dakwah dengan dua pokok bahasan. Pertama, makna muslim, mukmin, kafir dan munafik dalam dakwah. Kedua, interaksi dalam dakwah. Mukmin adalah istilah Islam dalam bahasa Arab yang sering disebut dalam Al-Quran. Berarti orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman kuat dalam hatinya. Pengertian nifaq atau munafik, secara bahasa, kata nifaq berasal dari kata nafika, lubang tempat keluar hewan sejenis tikus, yarbu, dari seorangnya. Jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Kafir, dari segi bahasa kafir, mengandung arti menutupi malam disebut kafir, karena ia menutupi siang atau menutupi benda dengan kegelapannya. Kafir dapat dibedakan menjadi 3 golongan berdasar atas sejarah, yaitu kafir kitabi, kafir harbi, kafir majusi. Muslim adalah orang yang membuat perdamaian dan keamanan dengan Tuhan, sesama manusia, dirinya dan alam lingkungan sekitar. Damai dengan Tuhan berarti tunduk dan patuh secara menyeluruh kepada kehendak-Nya. Metode dakwah, kafiyah dakwah. Metode dakwah yaitu cara penyampaian dakwah baik individu maupun kelompok maupun masyarakat luas agar pesan-pesan dakwah tersebut mudah diterima. Interaksi dalam dakwah. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Interaksi sosial adalah proses dakwah bahwa di dalam proses interaksi itu terdapat tindakan saling pengaruh mempengaruhi antara individu yang satu dengan yang lain, baik individu itu dalam keadaan perorangan, personal, ataukah dalam kelompok sosial. Kalau kita kaitkan dengan dakwah, maka dalam dakwah dikenal dengan istilah personal approach atau dakwah fact to fact, sehingga terjadi proses pengaruh mempengaruhi antara dai dengan mad'u atau sebaliknya. Disinilah pentingnya imitasi dalam dakwah. Sebagai seorang dai, renungkanlah sugesti, identifikasi, simpati. Kegiatan dakwah adalah sebuah proses sosial di mana di dalam setiap proses dakwah terdapat faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah: pertama, pelaksanaan dakwah atau dai. Kedua, objek dakwah, mad'u. Ketiga, lingkungan dakwah. Keempat, yaitu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah suatu faktor yang menjadi pedoman oleh arah proses yang dikendalikan secara sistematis dan konsisten. Itulah tadi materi psikologi dakwah yang saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.